Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas keagungan dan kesempurnaannya. Kita senantiasa memujinya baik dalam keadaan suka maupun duka. Karena kita semua adalah makhluk yang lemah dan dialah satu-satunya yang maha kuasa. Tidak ada daya dan upaya yang kita lakukan kecuali sebab dengan pertolongannya. Maka kewajiban kita adalah senantiasa memujinya, bertakwa kepadanya, serta mensyukurinya berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua kaum muslimin yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya seorang mukmin tidak dikatakan sebagai seorang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin kecuali jika telah menundukkan dirinya untuk menerima dan menjalankan syariatnya. Di antara kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan adalah kewajiban menunaikan zakat. Bahkan kewajiban ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Dan senantiasa diiringi penyebutannya dengan kewajiban sholat dalam banyak ayat Al-Quran. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim yang terpenuhi pada dirinya syarat-syarat yang mewajibkan zakat untuk menunaikannya. Seperti orang yang memiliki emas atau perak, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya apabila emas dan perak yang dimilikinya telah mencapai nisab, yaitu telah mencapai batas minimal harta yang wajib dikenakan zakat, serta telah melewati haul, telah melewati 1 tahun. Adapun besaran zakat kita harus dikeluarkan adalah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari beras emas atau perak yang dimilikinya. Begitu pula orang yang memiliki uang senilai nisab emas atau perak, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila setelah 1 tahun jumlah uang yang dimilikinya masih mencapai nisab. Namun apabila uang yang dimilikinya tidak pernah mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, meskipun dia mendapatkan gaji setiap bulannya. Begitu juga jika uang yang dimilikinya telah mencapai nisab, namun
Sebelum 1 tahun, uang tersebut sebagian atau seluruhnya telah dipakai sehingga tidak lagi mencapai nisab, atau sebelum melewati 1 tahun si pemilik uang tersebut meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun lebih lengkapnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat, maka bisa dipelajari atau ditanyakan dalam majelis-majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah, kewajiban zakat memiliki faedah dan maslahat yang besar. Di antaranya adalah sebagai bentuk bantuan kepada fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Begitu pula untuk membersihkan jiwa orang yang mengeluarkannya sehingga memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat kepedulian, serta terbebas dari sifat tercela seperti bakhil, kikir, dan semisalnya. Di samping itu, kewajiban zakat ini juga bisa menghilangkan pada diri fakir miskin sifat iri, dengki, serta menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga dengan ditunaikannya kewajiban zakat ini akan terwujud hubungan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati, terutama di antara orang kaya dan fakir miskin. Allah menyebutkan dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu akan membersihkan mereka dari akhlak yang jelek dan mensucikan mereka sehingga memiliki akhlak yang mulia, serta berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Termasuk juga dari hikmahnya adalah bahwa kewajiban zakat akan menjadi sebab bertambahnya atau semakin berkahnya harta orang yang mengeluarkannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Saba ayat 39. "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu keluarkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya seorang muslim yang mengingkari kewajiban zakat, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, dia dihukumi sebagai orang yang kafir yang keluar dari agamanya. Adapun orang yang meyakini, dia meyakini kewajibannya namun tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, karena pelit, maka paksa untuk mengeluarkan zakatnya. Namun apabila dipaksa juga tidak bisa dilakukan, maka penguasa berhak untuk memeranginya, sebagaimana hal ini juga pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu an. Jamaah rahimakumullah, demikian hukuman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di dunia, itu baru di dunia. Bahkan mungkin pula Allah akan menimpakan berbagai musibah sebagai hukuman lainnya atas mereka di dunia. Adapun hukumannya di akhirat, Allah telah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 180. "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Maka janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu buruk bagi mereka.
Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berkaitan dengan ayat ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu musilalahu malu yaumal qiyamah sujajan aqra'u lahu zabibatani yutawiku yaumal qiyamah summa ya'khudhu bilih wiyatihi bi ghairi bisidqiyah summa yaqulu ana maluk ana kanjuk." Barang siapa yang diberi harta oleh Allah namun tidak mau menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya akan dijadikan sebagai ular jantan yang akro, yaitu yang banyak mengandung racun pada kepalanya, yang berbusa pada kedua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan pada lehernya pada hari kiamat, kemudian akan dicengkram tangan orang tersebut dengan kedua rahangnya, kemudian berkata, "Aku hartamu, aku harta simpananmu." Di dalam ayat lainnya Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas atau perak serta tidak dinafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah harta benda yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya dari apa yang kalian simpan itu." Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Hadirin rahimakumullah, maka jelaslah betapa tingginya kedudukan zakat dalam Islam, dan sudah semestinya bagi kita untuk memperhatikan masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mampu menjalankan syariat-syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana ibadah lainnya, zakat juga merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan aturannya di dalam syariat, baik yang berkaitan dengan jenis harta yang harus dizakati maupun orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seseorang untuk menetapkan dari dirinya sendiri tanpa ada landasan dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Seperti menetapkan adanya zakat pada harta yang berupa rumah, tanah, kendaraan, dan yang semisalnya, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, Allah telah menyebutkan di dalam firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 60.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dilembutkan hati mereka untuk menerima Islam, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk orang-orang yang berjihad, dan untuk musafir yang mendapat kesulitan dalam perjalanannya, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa orang yang telah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk makan, minum, serta tempat tinggal, dan semisalnya, tidak boleh baginya menerima zakat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Man sa'alan nasa takassura fa inna ma yas'alu khamra fal yastaqilla aw yastaksir. Barang siapa meminta-minta kepada orang untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya tidaklah yang dia minta kecuali bara api. Maka mungkin dia minta sedikit atau dia meminta banyak. Hadirin rahimakumullah, di samping itu, menurut pendapat sebagian besar para ulama, zakat juga tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, dan yang semisalnya. Maka marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dalam masalah kewajiban zakat ini. Jangan sampai kita menyalahgunakan harta zakat atau membuat aturan baru terkait dengan kewajiban yang mulia ini. Bahkan kita harus senantiasa ingat bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Akhirnya mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.